Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Sompat. Materi hari ini kita akan bahas tentang kesuksesan, ya, kesuksesan menurut Islam. Nah, jadi dalam agama Islam juga ternyata membahas bagaimana caranya supaya kita mendapat kesuksesan hidup dan juga kesuksesan hidup itu bisa di dunia dan di akhirat, ya. Berarti maksudnya bukan hanya di dunia saja. Jadi Islam mengajarkan hal seperti itu sampai seperti itu. Ini agak-agak mantul ya, Pak. Oke, nah untuk membahas tentang kesuksesan dalam Islam, mungkin kita akan nonton dulu ya video mengenai kesuksesan. Coba kita lihat dulu di sini. Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan sahabat dari kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Jack Ma ketika mendirikan Alibaba. Dia mengalami banyak sekali kisah yang sangat memilukan. Jack Ma lahir di Provinsi Zhejiang pada 15 Oktober 1964 dengan nama asli Ma Yun. Dia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya adalah seorang pemusik tradisional yang mengandalkan uang pensiunan sebesar 500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Jack Ma bukanlah seseorang yang pintar matematika atau ilmu sains lainnya. Dia gagal lulus ujian sekolah dasar sebanyak 3 kali dan juga gagal lulus ujian sekolah menengah sebanyak 2 kali. Untuk membantu orang tuanya dan juga kegemarannya berbahasa Inggris, pada usia 12 sampai dengan 20 tahun, dia rela mengayuh sepeda miliknya menempuh perjalanan selama 40 menit untuk bekerja sebagai tour guide bagi para turis asing yang mengunjungi kotanya. Dari pekerjaan ini, membuatnya berpikiran terbuka dengan dunia global. Dia mengaku apa yang didapatkannya jauh sekali berbeda dengan apa yang dipelajarinya di sekolah. Bahkan karena pekerjaannya ini, dia mendapatkan julukan Jack dari sahabat turis asingnya. Setelah beranjak dewasa, Jack Ma gagal dalam 3 kali kesempatan masuk perguruan tinggi sebelum akhirnya dia berhasil diterima di Universitas Normal Hangzhou, kemudian lulus sarjana bidang bahasa Inggris. Setelah lulus, dia berusaha mendapatkan pekerjaan, tapi banyak perusahaan yang menolaknya karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Bahkan nih, dia pernah mendaftar ke perusahaan KFC yang kebetulan baru membuka cabang di kotanya. Dari total sebanyak 24 pelamar, terdapat 23 orang pelamar yang diterima, dan Jack Ma adalah satu-satunya orang yang gagal dalam rekrutmen tersebut. Kegagalan tidak kunjung pergi dari kehidupan Jack Ma. Dia tercatat mendaftar pada 30 lowongan pekerjaan, dan seluruhnya menolak. Setelah berbagai penolakan tersebut, dia mulai menekuni profesi sebagai pengajar bahasa Inggris. Pada suatu hari di tahun 1995, Jack Ma berkesempatan berkunjung ke Amerika untuk sebuah perjalanan bisnis. Di sanalah dia berkenalan dengan komputer dan internet. Saat itu, Jack Ma mencoba menuliskan kata bir. Dia menemukan bir dari berbagai negara, tetapi tidak menemukan satu informasi apapun tentang bir dari negaranya sendiri, yaitu Cina. Kejadian itu sontak membuat Jack Ma termotivasi untuk mendirikan perusahaan komputer. Dia memberanikan diri meminjam uang sebesar $2.000 Amerika Serikat dari temannya. Padahal dia bukan ahli pemrograman, dia juga bukan lulusan IT, bahkan Jack Ma sangat awam tentang dunia komputer. Akhirnya, Jack Ma memulai usaha tersebut dengan membuat sebuah website berbahasa Cina. Website ini ternyata direspon baik oleh kalangan terdekatnya. Dia pun mendapatkan banyak email dari orang-orang yang tertarik mengembangkan ide tersebut. Laman inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Alibaba. Tetapi, pendirian Alibaba juga tidak berjalan mulus. Dia banyak ditolak ketika menawarkan perusahaan tersebut ke para investor. Dia sibuk sana kemari mencari para investor yang mau mendanai idenya itu. Tetapi tidak berhasil, tidak ada yang tertarik dengan tawarannya. Kisahnya bahkan semakin memilukan. Bukan malah mendapatkan investasi,
Dia sempat mengalami momen di mana dia ditipu oleh 4 buah perusahaan. Sampai pada suatu hari, dia mendapatkan kepercayaan dari Goldman Sachs, salah satu pendiri Yahoo, dan juga SoftBank dari Jepang yang mau berinvestasi di Alibaba. Pamor Alibaba melejit dengan moto utama melayani konsumen. Banyak para pelapak yang sangat bersyukur dengan kehadiran Alibaba, pun masyarakat calon pembeli juga sangat terbantu. Mereka bisa berbelanja dengan nyaman dan aman di situs tersebut. Hari ini, Alibaba menjadi salah satu perusahaan yang mendunia. Beragam kegagalan yang dialami oleh Jack Ma di masa lalu, kini terbayar lunas. Dia sukses menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Padahal Jack Ma bukanlah orang yang pintar, tetapi dia adalah seorang pekerja keras. Dia juga ramah, suka hal baru, dan yang paling penting, dia selalu optimis dalam menjalani hidupnya. Saat ini, Jack Ma sibuk menghadiri berbagai macam undangan sebagai pembicara. Dia menebarkan kebaikan dan memberikan inspirasi kehidupan bagi kita semua. Pada akhir tahun 2019, dia membuat keputusan besar untuk keluar dari Alibaba Group dan fokus pada bidang pendidikan yang dia sukai. Demikianlah kisah dari Jack Ma, sang pendiri Alibaba. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagus ya, tadi videonya itu tentang Jack Ma. Apalagi itu pasti udah sering dengar dan ternyata masihnya apa sih malu ya. Nah, tadi ada beberapa kata kunci ya atau keyword apa tadi berusaha, terus optimis, apalagi coba tadi tidak mudah menyerah, terus apa ya menyerahkan semua hasilnya gitu sesuai karena udah berusaha jadi ya tinggal menunggu hasil gitu. Nah itu Jack Ma ya dengan keluarga negaranya sebagai orang Cina, memang kita aja kalau lihat bahasa Cina udah mau nangis ya itu apa gitu ya, bahasa Inggris aja udah bingung walaupun hurufnya sama kayak kita ABCD, apalagi bahasa Cina. Makanya produk Alibaba waktu itu sangat ramai karena memang susah bahasa Cina tuh ya. Nah, ngomong-ngomong membahas tentang kesuksesan, tadi udah ada tuh keyword-keywordnya ya. Ada optimis, ada berusaha, terus atau ada menyerahkan semuanya setelah berusaha, seperti itu ya. Nah, terus dalam Islam gimana Bu? Nah, dalam Islam itu ada nih dalam buku PAI yang sudah di apa ya? Minggu kemarin kan gue bilang Ibu bikin modulnya, dan ternyata dari pihak pemerintah ada nih buku yang mungkin mirip lah sama yang kalian pegang. Oke, kita share screen lagi ya. Nah, nanti mana Bu? Oke, nah. Ini dia. Nah, dalam membahas apa namanya kesuksesan itu di buku siswa PA itu ya kelas 9 versi 2019 itu sampai ada pantunnya mengenai kesuksesan. Seperti kita lihat ya, ukuran gede kali ya. Pertama, pulang haji membawa gamis, pakailah gamis berkain halus. Bekal sukses harus optimis, berdoalah dengan hati tulus. Selanjutnya, memilih kaligrafi untuk hiasan. Habis dipilih, langsung dibayar. Hidup tidak boleh bermalas-malasan, harus sungguh-sungguh dan ikhtiar. Oke, menjemur sajadah di atas ranting. Bisa emang ya? Ya bisa lah ya. Menjemur sajadah di atas ranting. Setelah kering, segeralah ambil. Tawakal itu sangatlah penting agar rendah hati saat berhasil. Si Ibu ramai sorangan ya. Nah itu salah salah tiga pantun yang ada di buku ini. Menarik sih, soalnya sebelumnya buku siswa itu nggak ada pantun-pantun beginian. Apalagi buat kalian yang istilahnya suka dunia sastra pasti asik gitu ya ada pantunnya. Oke, mungkin kalau misalnya mau buku ini nanti Ibu sertakan linknya di bawah video ini. Oke, nah udah kayak gitu terus udah dari tadi udah ada keywordnya nih muncul tuh optimis ya, terus tidak boleh bermalas-malasan, terus ikhtiar tuh ya ikhtiar. Terus apa lagi?
Tawakal. Kenapa kita keywordnya ngambil itu? Karena ini ada di bahasa-bahasa agama ya. Ada ikhtiar, ada tawakal. Apakah itu? Nah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasan mengenai optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kenapa yang ini dibahas? Karena tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa tiga sikap ini ya adalah sikap yang mempengaruhi atau membantu kita mencapai kesuksesan menurut Islam. Begitu ya. Nah, pengertiannya apa? Nah, untuk pengertiannya yang pertama ada optimis. Oke, kelihatan nggak ya kalian? Kita bisa gedein nggak sih? Bisa meren ya. Yuk. Oke. Optimis adalah berpikir positif ya, sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang dia usahakan akan berhasil, akan. Berarti apa namanya? Si optimis ini artinya adalah berpikir positif tuh, berpikir positif. Bu Sofa mau jadi juara kelas, terus Bu Sofa mikir belajar penting nggak ya buat bisa jadi juara kelas. Nah, ketika Bu Sofa optimis, pasti mikirnya pasti dengan belajar akan berhasil gitu. Jadi nggak mikirin nanti aku terkenal nggak ya, aku gimana nggak ya, tapi lebih ke apakah aku bisa, gitu. Apakah saya bisa, jangan aku ya. Apakah saya bisa menjadi juara kelas tahun ini? Nah, itu berpikir positif seperti itu sudah termasuk dengan optimis. Bu, beda nggak sama pedean? Ya, sebenarnya beda-beda dikit sih, maksudnya gini, kalau optimis kan arahnya lebih ke pedenya teh, oh saya pasti bisa gitu, jadi nggak minderan. Nah kalau pedean tuh jadi, aku cantik, aku gitu ya. Pasti kalian bisa membedakan lah ya. Nah, optimis itu berpikir bahwa dia akan mengusahakan sesuatu agar berhasil mencapai cita-citanya. Dan yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Nah, contohnya gimana? Tadi Ibu Sofa misalnya mau sukses, berarti yang pertama adalah harus optimis. Oke, Bu Sofa bisa pasti jadi juara kelas. Lalu ikhtiar, harus usaha. Usahanya gimana supaya bisa menjadi juara kelas? Oh, ternyata Bu Sofa harus belajar jam 3 pagi misalnya. Kemudian nanti harus olahraga, makan yang cukup, minta doa ke orang tua mah. Sofa berangkat ya ke sekolah, doain Sofa biar lebih mudah memahami pelajarannya. Contohnya gitu ya. Terus apalagi pas nyampe di sekolah ketemu sama guru nyapa, terus apalagi mendengarkan penjelasan beliau. Nah itu kan adalah usaha yang terencana secara matang gitu. Jadi kan nggak asal-asalan gitu, semuanya sudah direncanakan. Oh kalau gitu berarti saya nggak boleh bergadang, nggak boleh tidur sampai jam 12 malam hanya karena main game kayak gitu ya. Aduh, ini notifikasinya. Nah, itu ikhtiar. Nah, ada yang bilang juga kalau ikhtiar sama usaha dalam bahasa Indonesia itu bedanya ya. Bedanya kalau ikhtiar mah usaha melakukan action tapi dibarengi dengan berdoa gitu. Berdoa, minta restu sama orang tua sama guru. Nah, kalau cuman usaha aja mah biasanya suka cuman bertindak aja gitu tanpa dibarengi dengan harapan penuh kepada Allah, itu katanya ada yang bilang seperti itu. Tapi ya namanya bahasa agama itu lebih luas, lebih apa ya namanya, lebih rinci. Jadi untuk menggambarkan usaha yang luar biasa, usaha yang benar-benar serius ya kata-kata ikhtiar ini kayak gitu ya. Makanya ini pengertiannya ada kata-kata usaha, ada kata-kata terencana, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu kan dengan berdoa ya. Tuh. Selanjutnya, nah, tawakal. Tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah atas segala usaha maksimal yang telah dilakukan. Yang telah dilakukan. Nah, jadi setelah kita optimis, sudah berpikir positif, kemudian kita melakukan sesuatu, bertindak. Nah, selanjutnya kalau kita udah melakukan semuanya yang terbaik, Mustafa udah belajar, udah minta doa, udah
apa ya, mendengarkan semua penjelasan guru. Nah, tinggal tawakal Bu Sofa ketika pas ujian, mengisinya dengan baik, mengisinya dengan cara yang betul ya, nggak nyontek, nggak apa gitu, sudah belajar. Hasil ujiannya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha melihat, maha mengetahui apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, terus ada nggak sih keterhubungan, kalian ngerti nggak keterhubungan ya? Kita kecilin dulu. Nah, keterhubungan antara optimis, ikhtiar, dan tawakal, ada penyambungnya nggak? Gitu ya? Apakah ini adalah sikap-sikap yang terpisah atau gimana? Nah, dalam mencapai kesuksesan, ya, dalam mencapai kesuksesan itu 3 sikap ini diperlukan, dan ini berurutan ya. Jadi dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kalau misalnya udah optimis, dilanjutkan ke ikhtiar. Setelah dilanjutkan ke ikhtiar, kemudian tawakal. Kemudian ketika menerima hasil, kalau misalnya gagal, apa yang dilakukan? Optimis lagi, ya. Tadi di video sudah dijelaskan bahwa orang-orang sukses itu sudah biasa berteman dengan kegagalan. Nah, gimana mereka bisa berteman dengan kegagalan? Ya, dengan cara berpikir positif atau optimis. Jadi setelah gagal, kemudian optimis, saya salahnya apa ya kemarin? Apakah saya kurang, misalnya Bu Sofa kurang nyatet, atau misalnya Bu Sofa suka ngejailin temen, jadi ilmu-ilmu yang sudah diterima Bu Sofa jadi hilang, atau misalnya Bu Sofa ngebentak orang tua, jadi hafalan Al-Qur'annya hilang. Itu adalah bagian introspeksi, itu juga bisa disebut menjadi hal yang dilakukan untuk menuju sikap optimis. Pusing nggak? Enggak ya, semoga bisa dimengerti, kan bisa diulang-ulang pembahasannya. Tuh. Selanjutnya hikmahnya nih. Oke, ini mungkin nanti ya di pertemuan selanjutnya. Untuk pengertiannya kan sudah ngerti ya, itu optimis apa, ikhtiar apa, tawakal apa, sudah bisa dibedakan. Tetapi ketiga sikap ini tidak bisa dipisahkan dan harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Terus selanjutnya kita akan bahas ayat Al-Qur'an yang mengenai kesuksesan ya. Di sini ada bentar ya, ada distract di luar saya. Bentar. Nah, di sini itu ada bentar ya, malah jadi ke close. Ya, suka ada yang mengganggu dari luar. Nah, mana Bu? Nah teh ya. Kan Ibu bilang kesuksesan dibahas dalam agama Islam. Nah, agama Islam, apa namanya? Landasannya atau dasar belajarnya, dasar pedoman pedoman aturannya itu di mana gitu ya. Nah, kan di Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an itu juga diajarkan pentingnya kita untuk meraih kesuksesan dengan 3 sikap tadi, yang optimis, ikhtiar, tawakal. Kalian jangan bosan-bosan ya, karena ini adalah hal yang penting. Kenapa penting, Bu Sofa? Karena kalian itu udah kelas 3 nih, udah mau lulus. Nah, kalian perlu memikirkan sesuatu tentang kesuksesan. Kesuksesan itu tidak hanya punya uang banyak, punya orang tua yang yang ganteng misalnya, atau misalnya punya wajah yang tampan. Itu kesuksesan itu hal yang di luar itu. Banyak sekali kebahagiaan yang bisa kalian dapatkan ya. Jadi kalau masalah kesuksesan bukan hanya masalah uang. Percayalah, oke? Nah, ayat pertama, jadi ada 3 ayat yang menggambarkan 3 sikap tadi, atau menggambarkan kesuksesan. Yang pertama ada surat Az-Zumar, ayat berapa ini?
Ayat berapa? Ini suka pada bingung ya. Jadi kalau misalnya ada penulisan Az-Zumar garis miring 39 atau dalam kurung 39, 39 itu adalah nomor suratnya. Jadi surah Az-Zumar dalam Al-Quran itu ada di urutan ke-39. Nah, kemudian ada titik 253, 53, 53 itu baru namanya ayatnya. Jadi ini adalah Quran surat Az-Zumar yang merupakan surat ke-39 dalam Al-Quran, dan yang kita akan baca itu adalah ayat 53 ya. Oke, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terus artinya apa? Kita ke bawah dulu aja ya. Artinya adalah nih, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Hamba-hamba itu siapa? Manusia ya, semua yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Nah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini ya kalau misalnya tadi bacanya cuma sepotong yang melampaui batas. Jadi kesannya kayak yang negatif gitu ya. Padahal kalau dilanjutin yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Nah, jadi maksudnya break the limit gitu ya, kan pernah dengar kan? Jadi berusaha supaya kita melampaui batas kemampuan kita sendiri gitu. Jadi maksudnya berusahanya maksimal. Nah, ini berarti menggambarkan sifat apa? Coba tadi dari 3, optimis, ikhtiar, tawakal. Dari yang mana? Dari yang ikhtiar ya, dari yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa. Nah, berarti ikhtiar itu namanya usaha, itu nggak ada yang namanya cukup sekali. Tadi ada aja Jack Ma ditolak berapa perusahaan? 30 perusahaan, termasuk KFC yang besar gitu ya perusahaannya, tapi ya namanya belum rezeki, atau mungkin ada usaha yang kurang, atau mungkin tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka kita harus cari usaha atau berusaha lebih baik lagi. Nah, itu ada ya buktinya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Harus yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah ya. Kasih sayang Allah itu apa aja? Ngasih kalian nafas, kasih kalian kesehatan, ngasih kalian kemampuan untuk duduk saat ini aja, itu adalah bentuk rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi semangat ya, harus tetap berusaha. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Bu, naik turun terus nggak apa-apa ya. Nah, surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42. Nah, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Nah, kita lanjut dulu ke bawah ya artinya. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Apa tuh artinya? Artinya, jadi manusia memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi antara hasil dan usaha itu berbanding lurus, gitu. Kalau misalnya Bu Sofa tidur-tiduran, cuma main game, scroll sosial media, terus tanpa belajar, kira-kira Bu Sofa bisa nggak memahami apa yang dijelaskan oleh Bu Guru? Tentu sebenarnya tidak ya, karena untuk sekolah itu kita tidak hanya menerima saja, tapi kita juga butuh yang namanya memahami pelajaran dulu di awal supaya ada nyambung ya sama guru-guru ngomong apa kalian nggak ngerti gitu kan, itu kurang bagus juga gitu. Terus apalagi, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi setelah kita menerima hasil, misalnya Bu Sofa jadi juara 1. Nah, itu diperlihatkan kan hasilnya, Sofa berhasil juara 1. Nanti Bu Sofa dengan sendirinya mikir, alhamdulillah ternyata usaha Bu Sofa bangun jam 3 pagi, terus apa lagi? Berusaha bangun pagi, selalu sarapan, bersedekah, misalnya, wah ternyata membuahkan hasil yang sangat manis hari ini. Apa lagi? Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, itu ya Allah tuh nggak pelit. Kalau misalnya kita usahanya luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu, kesudahannya. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha, udah optimis, ya dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, hasilnya saya serahkan kepada. Satu lagi ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Oke, kita lihat dulu artinya. Artinya, nah maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad. Jadi ini penunjukannya ayatnya kepada Nabi Muhammad ya, tapi bisa dijadikan pembelajaran untuk kita para umat. Engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bertawakal. Nah, ini apa? Ini juga menggambarkan tentang Nabi Muhammad aja gitu ya. Nabi Muhammad berdakwah itu membutuhkan usaha dan juga kesabaran gitu ya. Contohnya gimana tuh? Tuh ada berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau bersikap keras, berhati kasar, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi ini bukan maksudnya Nabi Muhammad tuh orangnya keselan, bukan ya. Jadi maksudnya ini memberikan cara. Allah tuh memberikan tips and trick gitu. Buat mendakwah atau berdakwah di tengah-tengah manusia. Jadi gimana caranya? Allah ngasih tahunya supaya bersikap lemah lembut, kemudian ngomongnya juga pelan-pelan gitu. Karena kalau misalnya kita kasar, misalnya nih ada yang nanya, misalnya siapa ya? Misalnya Niko gitu. Niko nanya Bu Sofa. Bu Sofa tahu nggak tahu nggak? Bu Sofa maaf mau nanya gitu ya. Aduh ya.
Maaf mau nanya, kalau misalnya cara untuk menghitung zakat itu bagaimana? Nah, nanya kan Niko, terus Bu Sofa bilang, ya kayak gitu nulisnya. Pokoknya 2,5% dikali harga beras saat itu. Berapa, weh? Nah, kira-kira Niko bakal shock atau ngerti nggak? Tentu enggak ya, karena memang yang namanya bersosialisasi dengan orang itu memang butuh usaha, sifatnya macam-macam kan. Nah, maka dibutuhkan kelembutan hati, cara berbicara yang baik seperti itu. Tapi dari pihak si ini juga si apa ya si yang mengajak ngobrolnya juga perlu ada pemahaman. Oh mungkin Bu Sofanya capek gitu ya, atau misalnya nanyanya di lain waktu. Jadi mungkin aja Niko nanyanya di waktu jam 11 malam. Nah, itu kan ternyata salah Niko juga. Jadi apa ya, harus ada kesamaan saling memahami, ada kesamaan saling menghormati gitu. Nah, ini caranya yang sudah dikasih tahu di apa ya diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, terus kalau misalnya Nabi Muhammad sakit hati sama umatnya, gimana? Boleh nggak mendoakan yang jelek-jelek? Nah, Allah tetap mengajarkan karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka gitu ya. Yang namanya optimis, ikhtiar, tawakal, pokoknya nggak pernah lepas dari kepribadian umat muslim yang sesungguhnya. Coba ulangi, optimis itu apa? Berpikir positif. Kemudian kalau ikhtiar itu adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan bersungguh-sungguh. Terus kalau misalnya tawakal apa tadi? Menyerahkan semuanya kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Oke, bagus. Tulis ya di buku biar biar kalau misalnya menjelaskan ke teman atau misalnya ulangan itu kalian lebih mudah memahami. Kira udah berapa menit ya? Coba kita udah lumayan lama. Nah, untuk minggu tadi ya tentang Quran dulu. Al-Quran tadi kan Ibu Bu Sofa udah baca ya, mohon maaf tadi ada yang salah-salah karena meureun leutik teuing ini tulisannya. Jadi kenapa Bu Sofa memberikan contoh cara membaca Al-Quran seperti ini? Karena memang penting sekali yang namanya membaca Al-Quran. Yang namanya salah nyebut, salah harokat bisa menjadi arti yang salah juga. Nanti kalian akan dites 3 surat ini, tapi secara random atau mungkin secara absen ya, misalnya absen 1 ini, absen 2 ini, absen 3 ini. Kapannya mungkin penugasannya minggu lusa kayaknya ya. Jadi tugas kalian adalah sekarang memahami kembali tentang kesuksesan, lalu kalian latihan membaca Quran surat Az-Zumar, An-Najm, dan Ali Imran. Kan kalian nggak tahu ya bakal mendapat tugas yang mana nanti pas disuruh baca sama Bu Sofa. Cara bacanya gimana tadi ya? Udah dijelasin sama Bu Sofa. Mungkin nanti pas pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tajwidnya. Tapi yang diminta sama pemerintah itu kalian belajar tajwid di bab ini itu adalah tentang qalqalah ya, yang mantul-mantul ya, yang toko di baju. Nah, gitu. Nanti kita bahas minggu depan. Gitu ya, shadaqallahul azim. Apa artinya? Maha benar Allah yang maha agung ya. Ada sih yang beberapa bilang maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Itu sebenarnya kurang tepat ya, karena yang nggak sesuai arti gitu. Jadi maha benar Allah yang maha agung gitu. Apalagi ya tuh ya, toko ada 5 toko di baju. Nah mungkin nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya supaya kalian tidak pinuh ya. Jadi kalian fokus bahasnya itu kesuksesan dalam Islam, terus cara mencapai kesuksesan itu ada 3, apa aja tadi sikapnya,
apa? Optimis, ikhtiar, tawakal. Kalau misalnya gagal gimana Bu Sofa? Kalau gagal ulangi lagi dari optimis, ikhtiar, tawakal terus menerus. Jadi 3 sikap ini saling melengkapi, saling berhubungan dan dilakukan secara bertahap dan terus menerus. Terus yang ketiga apa tadi? Kita belajar tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pentingnya optimis, ikhtiar, tawakal dalam mencapai kesuksesan. Cara bacanya gimana? Tadi udah sama-sama ya. Ada 3 ya bahasan hari ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada, bukan bila lagi ya, tadi ada salah ucap, terus ada tipe-tipe ngomong juga, terus ada salah baca juga, tapi udah dibenerin tadi ya. Terima kasih, semoga sehat selalu, berkah juga ilmunya, amin. Dan terima kasih juga untuk mama papa yang sudah menyediakan fasilitas untuk putra-putrinya sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita semua sekeluarga dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari Bu Sofa. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan pembahasan apa tadi? Hukum tajwid dari 3 surat tersebut. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.